Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sedulur Margono dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara Podcast Mar, Podcast Kesehatan Margono. Bersama saya Yudisa Bella Novana yang akan menemani obrolan kita kali ini seputar tentang kanker pada saluran pencernaan. Nah, saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial dan kompeten nih di bidangnya. Ini dia Dr. Kamal Agung Wijayana, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Selamat pagi Dr. Kamal. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya dok? Sehat, Oke, nah terima dok, kasih, ya. Sekarang kesibukannya apa nih dok? Saya tadi berangkat dari rumah sekitar jam 5:30. Pada akhirnya ke rumah sakit Abiasa. Karena di situ ada 2 pasien, jadi saya harus visit dulu ya dok ya, setelah menyempatkan. pagi kita ketemu di sini. Oke, ini berarti sengaja kesini dok? Ya, sengaja kesini karena saya pengen memberikan informasi kepada sedulur Margono gitu. Ya. Nah dokter, ada hobi mungkin? Saya hobi touring, Pak. Touring kemana tuh dok? Touring, ya karena kesibukan saya di Margono juga tinggi, jadi biasanya saya tidak terlalu jauh. Oke. Paling jauh Semarang, Jogja. Oh, itu jauh dok. Semarang, Jogja. Ya. Oke, nah Biar itu nggak biasanya stres, Mbak. Iya, refreshing ya dok Refreshing, ya. ya. Oke. Ya. Biasanya kita ngambilnya Sabtu Minggu. Ya. Oke. Ya, karena jam kerja kan Senin sampai Jumat full. Tetap ya dok, di sela-sela kesibukan menyempatkan. Siap, ya dok. Oke. Ya, harus itu Mbak, biar nggak stres. Nah dokter, langsung aja nih, saya mau tanya karena udah penasaran banget. Jadi konsultan bedah digestif mungkin masih terlihat awam banget nih, terdengar awam nih sama masyarakat. Sebenarnya bedah digestif itu artinya apa sih dok? Ya, bedah digestif itu jadi bedah khusus saluran cerna. Jadi saluran cerna itu mulai dari kerongkongan, terus kemudian lambung atau gaster, terus kemudian ke duodenum usus 12 jari, terus kemudian yeyinum, ilium, terus kemudian usus besar, kemudian terakhir ke anus. Oke. Ya. Nah dok, pas banget nih berarti sama tema kita kali ini, yaitu kanker pada saluran pencernaan. Nah, kanker pada saluran pencernaan ini artinya apa sih dok? Kanker saluran pencernaan. Jadi itu ada suatu benjolan atau massa yang dimana massa itu adalah, benjolan itu adalah keganasan. Jadi dia bisa tumbuh kembang, kemudian bisa berlanjut ke liver maupun ke paru. Seperti itu. Jadi sebelum semuanya berakhir seperti itu, sebaiknya kita melakukan screening bila mana pasien itu sudah merasa tidak enak di area perutnya atau mungkin pada saat menelan. Seperti itu. Jadi harus selalu diwaspadai untuk itu. Oke, nah screening apa aja sih dok yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi kanker pada saluran pencernaan itu? Jadi untuk screening biasanya pasien datang ke rumah sakit itu karena pasti ada keluhan. Entah itu keluhan bagian menelan atau keluhan di perut, abdomen yang nyeri yang tidak teratasi atau nyeri yang tidak kunjung sembuh. Biasanya kita lakukan screeningnya dengan pemeriksaan laborat, tentunya laborat. Terus kemudian bila mana diperlukan itu dengan jalan diteropong melalui saluran atas atau dengan kata lain endoskopi atau saluran bawah kolonoskopi. Jadi melalui anusnya dimasuki kamera sampai diketemukan penyebabnya karena apa. Seperti itu. Oke. Pemeriksaannya ternyata banyak sekali ya dok. Nah di Rumah Sakit Margono ini sudah tersedia belum sih dok untuk pemeriksaan yang tadi dokter sudah sebutkan? Sudah, ya sudah lengkap. Sudah lengkap, jadi ada kolonoskopi, endoskopi, terus kemudian ada CT scan, ada pemeriksaan yang lain juga ada. Kalau kita membutuhkan seperti laparoskopi itu juga bisa untuk terapi maupun diagnostik. Karena tidak diketahui ini kenapa sih ini. Kemudian kita lakukan laparoskopi,
Laparoskopi itu berupa sayatan kecil di perut sebanyak 3 maupun 4 buah. Terus kemudian nanti masuk kamera, jadi kita bisa melihat kondisi di abdomennya. Kira-kira kenapa penyebabnya. Berarti dimasukin kamera gitu, Dok? Dimasukin alat, jadi alatnya tuh kecil sekitar diameter 1 cm. Masuk ke situ, nanti bila mana didapatkan suatu kelainan, katakanlah kelainan yang sering pada pasien yang kita jumpai itu biasanya usus buntu, apendisitis, itu bisa kelihatan dari situ. Kemudian kita bisa melakukan operasi juga di sana dengan alat itu. Baik, Dok. Nah, biasanya untuk kanker pada saluran pencernaan ini tanda dan gejalanya tuh apa aja ya, Dok? Biasanya didahului dengan nyeri perut. Nyeri perut yang bisa berpindah-pindah. Terus kemudian kalau itu prosesnya berlanjut, biasanya didapatkan juga adanya bercak darah waktu BAB maupun perdarahan pada saat BAB. Oh, perdarahan pada BAB itu bedanya sama hemoroid dan BAB berdarah pada kanker saluran pencernaan itu apa, Dok? Ya, kalau untuk hemoroid, hemoroid itu biasanya perdarahannya pada saat dia mengejan, mau mengeluarkan feses, jadi dia menetes atau setelah BAB dia menetes. Dan warna darahnya merah segar. Tapi kalau untuk kanker atau tumor biasanya walaupun dia tidak BAB itu bisa mengeluarkan darah. Bisa mengeluarkan darah, terus kemudian warna darahnya juga lebih gelap daripada yang hemoroid. Oke. Tapi tetap ya, Dok, kita harus tetap melakukan pemeriksaan lanjutan ya, Dok. Iya, tetap harus melakukan lanjutan. Karena yang namanya perdarahan tuh siapa orangnya sih yang nggak takut? Pasti takut. Betul, Dok. Kenapa sih? Loh, kok kemarin-kemarin nggak berdarah, sekarang berdarah? Pasti ya dari situ biasanya orang itu akan datang ke rumah sakit. Oke. Oh iya, Dok. Kita kan sekarang generasi micin nih, Dok. Banyak makan makanan pedes, makan makanan yang banyak mengandung micin, makan makanan yang dibakar. Nah, itu bisa menjadi pemicu atau penyebab timbulnya kanker nggak sih, Dok? Iya. Jadi dulu waktu saya masih S1, ya, masih dokter umum, itu trennya masih di usia 45 ke atas. Sekarang banyak keluar makanan seperti itu, saya temukan pasien paling muda umur 15 tahun. Muda banget, Dok. Iya. Anak berarti masuknya itu ya, Dok? Iya, anak. Iya. Oke, baik. Dan itu setelah saya review, setelah saya ini ternyata memang dia suka makan itu. Iya. Berarti kanker dan pola hidup itu sangat berkaitan ya, Dok? Sangat berkaitan, ya. Oke. Nah, Dok, kanker itu kan identik dengan stadium nih, Dok. Itu kalau pada kanker saluran pencernaan itu ada stadiumnya juga nggak sih, Dok? Iya. Ya, ada stadiumnya. Sama ya, jadi stadiumnya 1-4. Kemudian bisa diketahui dengan CT scan. Oke. Berarti dengan pemeriksaan lanjutan gitu ya, Dok. Gak langsung ini gara-gara tanda dan gejalanya kayak gini itu 1, itu 2, berarti enggak ya? Jadi perlu kita ketahui, walaupun kita sudah menemukan seperti itu, tetap kita harus tahu stadiumnya. Oke. Stadium berapa dia? Nah, untuk penanganan kanker di Rumah Sakit Margono ini sudah lengkap belum sih, Dok? Atau gimana nih? Alhamdulillah sudah lengkap. Jadi untuk tumor-tumor di saluran pencernaan bawah itu kita bisa motong, kemudian alhamdulillah bisa disambung kembali. Itu dengan stapler. Stapler apa itu, Dok? Stapler itu jadi alat seperti penyambungan tapi pakai alat khusus, bukan jahit manual, itu bukan. Ya, jadi langsung jadi nanti begitu alat dimasukkan, terus kemudian usus itu saling digabungkan, terus kemudian stapler dimainkan, nanti akan jadi sambungannya sudah. Wah, di Margono ini sudah ada itu alat itu. Ya. Wah, Dok, keren sekali ternyata Rumah Sakit Margono ini ya, Dok ya. Tapi kalau untuk di Rumah Sakit Margono itu bisa dengan di cover BPJS kayaknya ya, Dok? Bisa di cover BPJS. Oke. Nah, semuanya bisa di cover BPJS. Dan saya selalu menginformasikan ke pasien yang tidak pakai BPJS itu pakailah BPJS. Karena apa? Dengan BPJS semua akan tercover.
Terus juga nanti setelah selesai operasi itu kan ada lanjutan untuk kemoterapi. Kemoterapi juga di cover BPJS seperti itu. Karena kemoterapi tidak hanya sekali, itu masih ada lanjutannya lagi. Biasanya kalau kemoterapi itu berapa kali sih, Dok? Tergantung nanti ininya, reaksi dari ini, reaksi dari kankernya, seperti itu. Ada yang 8 kali, ada yang 12 kali, seperti itu. Oke, terus kalau dengan alat-alat lain misalkan penanganannya, Dok, ada nggak sih, Dok? Penanganan sementara ini penanganan untuk usus besar, staplernya namanya sirkuler. Kalau yang untuk gaster, untuk lambung maupun untuk usus halus namanya linear stapler. Iya, jadi 2 itu. Terus kalau kita temukan tumor di katakanlah di usus halus, itu kita bisa pakai laparoskopi. Jadi sayatan minimal. Oke, berarti ini bukan pakai yang kayak alat radioterapi gitu ya, Dok? Radioterapi itu untuk selesai dari operasi. Oh, setelah operasi, post-op ya, Dok? Post-op nanti lanjutannya bisa radiasi maupun kemoterapi. Nah, di Rumah Sakit Margono itu juga sudah ada ya, Dok? Sudah ada. Sudah Oke, ada, ya. sudah lengkap ya, Dok. Nah, Dok, untuk penanganan di Rumah Sakit Margono ini kan ada laparoskopi nih. Nah, laparoskopi itu gimana sih, Dok? Jadi laparoskopi itu tuh operasi minimal invasif. Minimal invasif itu jadi sayatan yang minimal. Itu biasanya dikerjakan untuk pasien-pasien dengan riwayat batu empedu, terus kemudian apendisitis atau usus buntu, terus kemudian untuk tumor-tumor yang diameternya kecil, terus kemudian tumornya mobile, diameter kecil itu bisa dilakukan dengan laparoskopi. Nah, untuk batu empedu itu biasanya kita juga menggunakan laparoskopi. Jadi sayatan minimal diameternya sekitar 1 cm, bisa 3 titik maupun 4 titik tergantung kondisi di area dalam perut. Kalau areanya membutuhkan 4 ya kita harus 4. Nggak bisa kita susah ini. Kalau cuma 3 ya harus 4. Seperti itu. Kalau 3 mampu kita lakukan dengan 3 ya biasanya 3. Terus untuk perawatan di rumah sakit, untuk yang batu empedu biasanya itu sekitar 2 hari. 2 hari post operasi selesai pulang. Kemudian untuk usus buntu itu biasanya rata-rata 1 hari sudah bisa pulang. 1 hari sudah boleh pulang ya, Dok? Boleh pulang, ya, boleh pulang. Tapi kalau untuk penyambungan tumor ya tetap kita mengacunya ke 7 hari karena kita harus tahu perjalanan dari makanan yang sampai ke sampai ke anus itu bagaimana, baik apa enggak. Soalnya yang dikhawatirkan mungkin performa dari pasien itu yang gizinya jelek katakanlah begitu, tapi kita bisa melakukan laparoskopi tetap kita pantau sampai 7 hari. Seperti itu. Nah, kalau laparoskopi itu berarti tetap dibius apa enggak tuh, Dok? Oh iya, tetap dibius. Biusnya bius umum, ya. Bius umum sama seperti konvensional dibuka itu, dibius umum. Cuman untuk tingkat nyerinya lebih ringan daripada yang konvensional atau yang dibedah. Seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, untuk caranya itu kameranya masuk ke dalam tuh gimana tuh, Dok? Mungkin kan orang awam kayaknya masih nggak bisa membayangkan tuh gimana tuh, Dok. Jadi untuk supaya tidak kelihatan sayatan operasinya, biasanya kita menyayat itu yang pertama untuk masuk kamera itu di bawah pusar. Jadi persis di bawah pusar, jadi nggak akan kelihatan di situ karena cuma 1 cm. Kemudian masuk kamera, setelah kamera masuk dengan jalan dikasih gas biar perutnya ngembung, dari kamera itu bisa leluasa melihat sekeliling dari abdomen atau dari perut itu. Jadi kita tahu, oh ini kita bisa lanjut. Oh ini banyak perlengkatan ini. Jadi kalau banyak perlengkatan tentunya kita harus bebaskan dulu perlengkatan. Sampai sebatas mana perlengkatan kita bebaskan. Begitu kita sudah bebas, ya sudah masuk
yang kedua dan ketiga. Oke. Sebelum membebaskan kamera masuk, ada perlengketan, itu kita tidak bisa membebaskan tanpa kita memasukkan dua lagi alatnya. Jadi yang pertama kamera itu berfungsi sebagai mata kita. Terus kemudian kalau yang sayatan kedua dan ketiga itu bisa ke tangan kiri kita, tangan kanan kita, atau salah satu dari tangan kita, terus kemudian yang satunya tangan asisten kita. Dari penanganan itu bisa disembuhkan ya dok? Iya bisa. Ya cuman bedanya kalau yang konvensional kita bukanya lebar, kalau ini irisannya kecil. Seperti itu. Ya minimal invasif. Minimal ya dok. Ya. Oke. Nah. Jadi kosmetik dari tubuhnya nggak ini ya dok, bagus. Tetap masih Masih cantik, bagus. nggak ada kelihatan ada sayatan gitu ya dok. Nggak kelihatan ada sayatan. Ya. Itu kan tadi laparoskopi ya dok, yang minimal invasi. Nah kalau yang konvensional nih gimana dokter? Jadi konvensional itu yang membutuhkan pembedahan. Pembedahan itu tergantung sayatannya jadi bisa panjang lebarnya itu tergantung apa yang ada di dalam gitu. Jadi biasanya kalau untuk tumor-tumor ya di atas 7 cm, di atas 7 cm. Terus nanti setelah kita bisa melihat tumornya bisa diangkat nggak ini, atau bisa langsung disambung tidak, itu nanti kita juga bisa melihat dari situ, dari kondisi ususnya. Oh ternyata bisa disambung ini, ya sambungnya bisa secara stapler dengan alat stapler itu atau dengan manual. Semua tergantung letaknya. Tapi biasanya kita melakukannya dengan stapler kalau yang sudah sulit dijangkau. Seperti itu. Kalau untuk kita temukan tumor-tumor yang non-operable itu jadi tidak bisa diangkat tuh karena sudah melekat erat, fix. Nanti kalau itu dibongkar, perdarahannya banyak, melibatkan banyak organ yang ada di sana, organ-organ penting. Jadi kita cuma bisa melakukan kolostomi. Kolostomi jadi mengeluarkan usus untuk BAB di perut. Setelah itu baru kita lakukan biopsi. Dari biopsi nanti lanjut, kemudian kalau hasilnya memerlukan kemoterapi nanti kita kemoterapi. Terus seperti itu. Jadi pada saat kita buka perut kita lihat, oh ini bisa disambung, oh ini harus diistirahatkan dulu. Kalau diistirahatkan dulu berarti bikin kolostomi itu ya dok ya. Seperti itu, kolostomi itu nanti ada waktunya. Biasanya setelah selesai kemoterapi nanti kita nilai lagi residif apa enggak, muncul lagi apa enggak. Sehingga bila mana tidak muncul lagi, ya sudah kita lakukan operasi untuk disambung lagi. Oh, bisa disambung ke anus lagi ya dok ya? Iya, bisa disambung lagi. Tergantung jarak dari anusnya berapa senti tumornya itu. Kalau pendek sekali ya selamanya harus Selamanya di kolostomi ya dok? Selamanya di kolostomi. Nah untuk perawatan kolostominya itu gimana tuh dok? Ya, perawatan kolostomi maupun perawatan operasi, pos operasi. Kalau dengan pada saat selesai operasi terus tindakannya adalah kolostomi, biasanya lama tinggalnya juga lebih singkat daripada yang langsung disambung. Seperti itu. Kalau disambung minimal 7 hari kita harus selalu observasi. Oh ini sambungannya bagus nggak sih? Ya, sambungannya bagus ya sudah, nanti kita berikan diet yang paling ringan ke yang berat. Seperti itu. Jadi pada saat sudah pulang, nanti pada saat di rumah itu dietnya sudah seperti biasa. Seperti itu. Oke. Nah kalau yang laparoskopi itu untuk lama rawatnya gimana tuh dok? Lebih singkat ya dok? Lama rawatnya kalau untuk seperti apendik, seperti kolelitiasis atau batu empedu, itu lebih singkat, karena 2 hari. Tapi kalau untuk
reseksi tumor atau motong tumor ya tetap sama. Ya. Oke, baik sedulur Margono tuh. Untuk laparoskopi itu jadi lebih singkat waktu perawatannya ya dok. Terus juga untuk estetika juga lebih terjaga ya dok. Karena kan minim sayatan. Daripada yang konvensional itu ya dok. Oke, nah untuk perawatan post-op setelah laparoskopi tuh gimana tuh dok? Perawatan setelah laparoskopi ada juga apa enggak? Ya ada. Ada tetap ya dok. Perawatan ini sama ya. Tapi lebih ringan daripada yang konvensional karena lukanya cuma 1 cm. Jadi kalau 1 cm penyembuhannya juga pasti lebih cepat daripada yang sayatan lebar. Seperti itu karena pasien tingkat nyerinya juga minimal. Ambang ini juga minimal. Ya. Nah dok, untuk operasi konvensional itu kan biasanya kita tuh harus melakukan ganti balut gitu berapa hari sekali kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi untuk kecepatan kesembuhan gak sih dok? Ya intinya kalau perawatan luka itu memang tiap hari kalau di sini. Oh tiap hari. Tiap hari di sini, terus kemudian dievaluasi. Biasanya kalau katakanlah ada cairan yang keluar atau pus atau semacamnya lah, biasanya sudah langsung dilaporkan ke DPJP. Ya dari situ kita nanti tiap hari kan juga kita melakukan visit. Jadi tiap hari kita tahu performa monitor dari gitu ya, dok? Ya performa dari pasien itu gimana. Kalau seandainya membutuhkan untuk tindakan ulang, katakanlah untuk pembersihan dari luka yang kotor, itu ya kita tetap harus lakukan. Tapi kalau kondisi bagus, selama 5 hari tidak ada keluhan, tidak ada mobilisasi jalan juga sudah, biasanya nanti ada lanjutan untuk yang home care. Home care di rumah gitu ya dok, perawatan di rumah. Oke. Nah dok, untuk makanan yang boleh dan gak boleh setelah operasi laparoskopi, ya itu apa aja sih dok? Ya intinya menjaga makanan yang sehat seperti itu. Kalau saya pribadi katakanlah pasien itu masih, kok saya pengen ini ya sekali waktu pengen makan yang dibakar atau ya boleh sekali. Oh boleh aja dok sebenarnya. Satu kali aja. Oh satu kali aja ya dok. Jangan terus karena saya boleh hari ini boleh, saya harus makannya harus banyak ini. Enggak begitu. Tetap untuk supaya dia masih bisa merasakan aja. Tidak boleh tiap hari. Seperti itu. Jadi makanan-makanan seperti micin, makanan seperti bakar-bakar itu memang harus dijaga. Dijaga. Nah dok, bener gak sih dok katanya kalau misalkan habis pos operasi itu jangan makan telur. Itu bener gak sih dok sebenarnya? Jangan makan telur. Iya katanya gitu dok. Jangan makan telur itu bagi pasien-pasien yang alergi. Oke. Kalau nggak alergi makan aja ya dok. Iya, memang dianjurkan untuk makan itu. Malah dianjurkan berarti ya dok ya. Dianjurkan karena kan tinggi protein ini. Itu bagus buat penyembuhan luka gitu. Ya. Oke. Di samping dia pasien sendiri juga menjaga kebersihan. Terus dari visit tiap hari juga kita juga kebersihan yang terjaga. Saya rasa juga lukanya akan baik. Nah untuk setelah operasi untuk kontrol laginya itu kapan ya dok? Jangka waktunya? Biasanya 1 minggu. Oh 1 minggu. 1 minggu itu kita khususkan pada pasien-pasien yang kondisinya baik. Ya tapi kalau kondisi masih butuh observasi yang ini biasanya 5 hari. Kita sarankan untuk kontrol. Seperti itu. Baik dok, kita kayaknya sudah banyak ngobrol nih tentang kanker pada saluran pencernaan. Nah dok, ada nggak sih pesan-pesan untuk sedulur Margono di rumah? Apa aja sih untuk mencegah kanker pada saluran pencernaan? Jadi untuk sedulur-sedulur Margono, jangan lupa untuk selalu hidup sehat. Hidup sehat itu bagaimana? Ya makan 4 sehat 5 sempurna. Minimal 4 sehat. Kalau 5 sempurnanya tidak ada ya minimal 4 sehat. Ya, terus kemudian bila mana ditemukan gejala-gejala yang mengarah ke suatu kanker, nyeri perut, berulang, tidak ada, sudah diobati tidak sembuh-sembuh,
yaitu harus segera periksakan, kemudian menjalani screening. Screeningnya seperti tadi, mungkin dengan USG dulu. Kalau USG bisa ditemukan, ya kalau nggak ditemukan, mungkin dengan kolonoskopi maupun endoskopi. Oke, baik. Ya, jangan lupa bila mana sudah didapatkan ada perdarahan, harus segera ke rumah sakit. Oke. Ya, segera. Jadi untuk sedulur Margono di rumah, kalau ada yang merasakan tanda dan gejala seperti yang tadi Dokter Kamal sudah sampaikan, bisa langsung segera datang ke vaskes terdekat atau ke Rumah Sakit Margono untuk konsultasi dan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan Dokter Kamal, gitu ya Dok? Siap. Ya. Nah, untuk agar terjaga dari kanker saluran pencernaan itu juga bisa dilakukan dengan memperbaiki pola hidup ya Dok. Ya. Contohnya kayak makan makanan yang bergizi, terus istirahat yang cukup, dan olahraga rutin ya Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Kamal atas waktunya sudah menyempatkan untuk sharing bersama saya di sini dan memberikan informasi kepada sedulur Margono di rumah. Oke, terima kasih Dokter Kamal atas waktunya sudah sharing bersama saya di sini untuk memberikan informasi kepada sedulur Margono di rumah. Semoga bermanfaat ya Dok. Ya, terima kasih Mbak Bella, terima kasih sedulur Margono. Semoga semuanya sehat. Amin. Baik, terima kasih Dokter Kamal. Nah, sedulur Margono, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi tentang Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto dan informasi-informasi kesehatan lainnya. Akhir kata, saya Bella dan Dokter Kamal pamit undur diri dari obrolan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.